Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama bersyukur atas karunia Allah, atas limpah nikmatnya, karunia-Nya, yang mana kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan, di antaranya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari, ilmu yang kita usahakan senantiasa menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai cahaya kita dalam mengarungi kehidupan kita, lebih-lebih ketika nanti kita menghadap Allah, senantiasa ilmu tersebut menjadikan manfaat yang besar bagi kita. Amin Allahumma amin. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang nafsul mutmainnah, kemudian nafsul lawwamah, kemudian sedikit nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini adalah yaitu sesuatu nafsu yang mengajak kepada kita, memerintahkan kepada kita bisu, ammaratu bisu. Sebagaimana amarah, nafsu amarah ini merupakan tunggangannya setan. Sebagaimana nafsu mutmainnah merupakan kerajaan bagi pasukan-pasukan yang memiliki iman. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa hatinya diberikan nafsu mutmainnah, menjadi kerajaan bagi iman seseorang. Sebagaimana dalam kerajaan iman seseorang tersebut akan tumbuh tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ihsan, tumbuh yang namanya kebaikan-kebaikan. Wal birra, juga kebaikan, kebaktian. Kemudian wat taqwa wa tawakkuli, kemudian muncul yang namanya tawakal, bertakwa kepada Allah, wa taubati wal inabah, sehingga tumbuh yang namanya taubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ini adalah nafsu mutmainnah. Sedangkan kita singgung sedikit tentang nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini adalah tunggangannya setan. Makanya ketika orang dalam keadaan marah, itu mudah dikendalikan oleh setan. Makanya ada tips-tips ketika marah. Biasanya kalau orang marah ketika muncul suaranya, tolong berhenti suaranya. Karena kalau sudah marah, ngomel, terus ngomel, gak selesai-selesai. Coba sampean. Apalagi ibu-ibu, biasanya belanjanya kurang. Ngomel, sampean barengi, tambah ngomel. Biasanya seperti itu. Masih tidak kurang tahu, biasanya 1.000, kok malah 50.000. Ya dek, saiki dagang sepi, sampai lu jangan macam-macam ketemu akhirnya. Ketika istri ngomel, ya sabar, zikir kepada Allah. Ngomel terus berhenti aja, jangan teruskan. Makanya ketika dalam keadaan marah, ketika berdiri, disunahkan duduk. Lebih baik ambil air wudhu, baca zikir. Makanya marah itu adalah tunggangannya setan. Seorang itu harus punya marah. Bagaimana kemarahan kita?
Biasanya kalau kemarahan datangnya dalam urusan-urusan dunia, mudah dikendalikan setan. Tapi kalau orang marah dalam artian benci kepada orang-orang yang menghina Allah, menghina agama ini, menghina Rasulullah, menghina syariat, nah itu insya Allah Pak, terkendali amarahnya. Tapi kalau seseorang marah dalam urusan-urusan dunia dan tidak bisa dikendalikan hatinya, gampang dikendalikan oleh setan. Makanya kita pentingnya hari ini kita membahas tentang muhasabatun nafs, yaitu introspeksi diri. Sebagaimana seseorang kalau punya perabotan atau punya kendaraan, itu biasanya kalau mau pergi luar kota dicek dulu. Bahan ini gembos apa tidak? Kemudian spionnya layak apa tidak? Bensinnya cukup apa tidak? Semuanya harus dicek. Demikian pula seseorang ketika muhasabatun nafs, introspeksi diri, dicek. Hati saya ini wis benar apa tidak? Niat saya ini betul apa tidak? Langkah saya ini kalau ke sana itu kira-kira Allah ridha apa benci? Selalu dicek. Itu namanya muhasabatun nafs. Dan tidak sedikit demikian pula orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kelebihan harta, kelebihan fisik, kelebihan materi, kelebihan ilmu, bahkan kelebihan ilmu. Kalau tidak bisa mampu mengendalikan nafsunya, dirinya, maka berbahaya. Sebagaimana kalau orang sudah merasa berilmu, hanya sombong, mudah merendahkan orang-orang yang tidak selevel dengannya. Ini makanya orang yang justru berilmu, semakin dia menunduk, semakin dia tuh merasa hina. Merasa tidak berilmu, walaupun dia berilmu. Beda dengan orang yang sok berilmu. Hanya apa? Mudah meremehkan orang lain. Kamu tuh belum ngaji ini itu, saya sudah ngaji ini itu, sudah banyak pengajian saya ikuti. Kamu kan cuma di Al-Mutakin saja. Sudah. Kalau seperti itu konsep cara berpikir kita, hati kita, ya sudah. Tidak ada muhasabah nafas dalam diri kita. Kita seakan-akan orang baik terus. Nah, ini pentingnya kita muhasabatun nafas, yaitu introspeksi diri. Inna ilaji istilah nafas al-amartu bisu ala qalbi mu'minin muhasabatiha. Obat atau cara mengatasi amartu bisu terhadap hati seorang beriman dengan cara muhasabah. Dicek dulu. Orang sakit ada dicek, Pak. Ki gulane sak pira iki? Kok selu kok cekot pundak kok linu wae. Kalau pagi itu biasanya ngantuk. Nah, coba cek dulu. Cek gula darahnya. Tensinya berapa? Oh, darah tinggi iki. Ya bener. Senggol titik langsung ngamuk. Nggih. Nyender titik ana kipas angin ana AC wis turu wae iku kencing manis, glukosanya tinggi. Kan begitu Pak nggih kalau orang-orang medis seperti itu. Oh iya ini sampai anu Pak. Ini gulanya tinggi sekali ini. 270 Terus bagaimana? Ya kalau bisa sampean kurangi makanan-makanan yang minum-minuman atau makanan yang berlebihan gula. Karena gulanya dikurangi. Kemudian banyak minum-minum pahitan, makan pahitan, buah-buahan seratnya. Bayangkan, sedemikian detail Pak. Urusan kesehatan sampai dicek. Sementara kita tidak pernah ngecek kita, iman kita bagaimana, salat saya kepada Allah bagaimana, doa saya tiap hari bagaimana kepada Allah. Nah, pentingnya kita muhasabatun nafas. Sebagaimana cara mengatasi nafsu ammaratu bisu yang dialami oleh hati orang-orang beriman dengan cara muhasabah. Wa tadyiqu alayya, demikian pula juga menyempitkan urusan-urusan nafsu. Tadyik itu bisa bermakna menyanyiakan, bisa bermakna menyelisihi. Iki mek males diterus-terusno, gak ono marine, wis terjang aja. Contoh mau jamaah males. Udan wis gak usah jamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau sahabat-sahabat salat ketika hujan, adzannya berganti adzannya. Shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum, ada sunnahnya itu. Di zaman Rasulullah itu memang Pak, sunahnya kalau hujan, kalau memang benar-benar dalam keadaan tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, sholat di rumah saja.
Kenapa dulu di zaman Rasulullah itu masjidnya terbuat dari tanah? Pelepah kurma, gak ono gentenge, gak ono asine, pemane AC, gentenge gak ono, pemane AC, gak cor-coran. Ketika hujan turun, ya sudah, otomatis kalau jamaah di masjid, ya lumpur tok wajahnya, nggih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kaget lu, nggih. Nah, sekarang ada perangkat, ada payung, jalanan kita juga aman, gak apa-apa sholat di masjid. Makanya ada sebagian ikhwan kita atau asatid kita mengatakan bahwasanya kalau hujan sunahnya di rumah saja, nggak usah di masjid. Ya sekali-kali dalam rangka untuk mempraktekkan sunnah, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, boleh silakan. Tapi harus ada takyin penjelasan. Dulu kan begini. Sekarang enggak kan? Ada payung, ada jas hujan, tempatnya juga nggak kena hujan, masjidnya juga bersih, enak, ada karpetnya. Dan tidak kehujanan, otomatis gak apa-apa. Beda lagi kalau hujannya benar-benar ngamuk, hujan angin, nah silakan. Nah ini Pak, makanya orang kalau tidak memperhatikan riwayah dan diroya, sejarah, sehingga mudah menakwil secara letterlek, tekstual saja. Nantinya kita kontekstual, gitu nggih. Ini kita kembali kepada masalah muhasabatun nafs. Sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan al-mu'minu qawwama 'ala nafsihi. Orang-orang yang memiliki hati yang beriman, qawwama 'ala nafsihi, senantiasa mereka memimpin dirinya. Kalau seseorang itu, kata Hasan Al-Basri, seharusnya orang beriman itu bisa memimpin dirinya. Yuhasabu nafsahu lillah, sehingga dia bisa mengoreksi dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innama khafal hisaba yaumal qiyamah ala qaumin hasibu anfusahum fid dunya. Supaya apa? Kita itu mengoreksi diri kita, supaya nanti pada hari kiamat ringan urusan kita ketika nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena hasibu anfusahum fid dunya. Karena kita di dunia sudah meneliti produk kita, sudah meneliti hati kita, sudah meneliti amalia kita. Ketika nanti kepada Allah datang pada hari kiamat, ringan. Beda dengan seseorang yang mana ketika di dunia tidak pernah memperhatikan amaliyahnya, tidak pernah memperhatikan muamalannya, tidak pernah memperhatikan niatnya, tidak pernah memperhatikan hatinya. Maka seakan-akan dia itu benar. Lu persekus bener kok iki, wis tak cek kabeh. Padahal belum pernah dicek. Ternyata setelah dikirim barangnya, kok akeh sing reject iki, kok akeh sing salah. Biasanya itu pekerjaannya quality control dalam perusahaan nggih. Biasanya seperti itu. Kalau quality controlnya ngawur dalam mengecek, ketika masuk dikirim, dicek lagi oleh quality control yang di sana. Loh Pak, ini kan sudah keluar toleransi kok masih dimasukkan. Karena saya dulu pengalaman quality control Pak. Saya bekerja di perusahaan orang Cina, cuma bekerja sama dengan perusahaan orang asing dari Jepang. Jadi orang Jepang itu benar-benar marah kalau produk kita itu nggak dikontrol. Contoh produk kita dikasih garapan, ternyata banyak yang rusak. Kemudian kita kasih identitas, ini rusak, ini good, ini keropos. Ketika masuk, oh ya benar orang ini. Walaupun yang sedikit itu, yang baik itu sedikit, yang rusak banyak, tapi aktual, nggak bohong, tetap dikasih garapan. Tapi kalau garapan itu dikatakan baik, ternyata dicek banyak yang rusak, sudah dikomplain, nggak dikasih garapan sama orang Jepang. Karena orang Jepang itu butuh kejujuran. Masya Allah Pak, Jepang Pak, bukan negeri kaum muslimin, tapi mereka sudah luar biasa mengangkat yang namanya kejujuran, dicek dulu. Masya Allah. Kemudian wa inna masakul hisabi yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amr ala ghairi muhasabatin. Seseorang ketika sudah dicek amaliyahnya, niatnya sudah dihisab, kemudian benar-benar diperhatikan, puasanya, ibadahnya, sholatnya diperhatikan, kira-kira aku sholat ini benar apa enggak?
nyuntuh Rasulullah apa enggak. Saya sering Pak perhatikan di daerah saya itu macam-macam. Walau alam saya tidak suudon. Cuma saya juga heran. Ki ngaji ki apa tahu ngaji, apa tahu apa enggak tahu ngaji, atau mungkin ngajinya cuma lihat-lihat saja. Cara sholat banyak perhatikan nggih. Ketika takbiratul ihram ya macam-macam, ada yang begini, ada yang begini nggih, ada yang begini, ada yang begini. Nah, padahal kata Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadu mankibai au ala udunaihi. Rasulullah kalau sholat itu sejajar dengan kedua bahunya atau dengan kedua telinganya. Sehingga ada yang pakai begini. Yaitu khilaf. Cuma yang saya sesalkan ada di antaranya teman-teman kalau takbiratul ihram apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamida. Ada yang begini. Selesai mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan, sami Allahu liman hamida. Begini Pak. Sering perhatikan nggih. Sami Allahu liman hamida. Iki ngene nyuruh sapa gitu loh nggih. Ada lagi yang aneh, nggih, harus macam-macam dari saya itu nggih. Sami Allahu liman hamida. Kalau kupinge. Sami Allahu liman hamida. Ada itu Pak. Nah, niki makanya diperhatikan tata caranya sholat. Sebenarnya kompleks yang harus kita perhatikan. Cara sholat kita, cara ibadah kita, cara muamalah kita, bahkan yang paling penting niat kita. Nah, ini pentingnya ilmu muhasabatun nafas. Makanya Ibnu Umar pernah berwasiat kepada sahabat bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nimbango sapa sira kabeh qabla an tuhasabu ing dalem sadurunge yen to den hisab sapa sira kabeh. Hitung amal-amal kalian. Tolong dihisab diri kalian sebelum nanti kamu dihisab. Itu wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Innamal mu'minina yufaji'un nasaun wa yujibu fa yaqulu wallah innal astuhyuka. Sesungguhnya orang-orang beriman itu senantiasa ketika dia dikejutkan atau dikagetkan dengan sesuatu, maka dia mengatakan fayaqulu wallah, demi Allah, inilah astuhika, la ustuhika. Sesungguhnya aku tidak menginginkan dirimu. Wa inna kaliman hajati, sesungguhnya saya dan diri kamu juga butuh kepada diri saya sendiri dan juga kamu. Walakinna wallahi ma min hailata ilaika. Apa peduliku dengan kamu. Ini orang-orang beriman ketika mereka dihadapkan dengan urusan-urusan dunia, ketika mereka menghadapi sesuatu yang dia inginkan, dalam hatinya apa urusanku ambek awakmu, begitu dalam hatinya nggih. Hayhata hila baina wa bainik. Sesungguhnya antara diriku dengan dirimu ada jurang, ada batasan. Ya aku boleh seneng nawakmu, tapi aku ojo nemen-nemen seneng nawakmu. Aku nemen-nemen rusak. Kenapa? Karena diri saya dengan kamu juga ada pembatas. Itu berbicara dengan harta kita, dengan amal kita. Wa yafritu minhu syai'un fayarju ila nafsihi. Sehingga ketika seperti itu, orang-orang senantiasa dalam jiwanya ada perkataan-perkataan atau komunikasi dalam dirinya. Senantiasa berkomunikasi dengan dirinya, sehingga mereka adalah orang-orang senantiasa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lenyap dari hadapannya, yaitu sesuatu yang senantiasa menjadi cita-citanya dalam urusan dunia. Sehingga dia mengembalikannya kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa mengembalikannya? Muhasabatun nafas, periksa dirinya, introspeksi diri. Fayaqulu, kemudian mengatakan ma'aratu ila hada. Aku gaya apa? Ma'aratu orang Arab akan sapa ingsun ila hada maring iki perkara. Aku enggak butuh ini. Ketika orang beriman itu Pak, ketika menghadapi apapun dalam urusan dunia, aku enggak butuh iki kok. Mali wali hada, apa urusanku dengan perkara seperti ini? Gitu. Wallahi la a'udu ila hada abadan. Sungguh aku tidak akan mengulangi laginya selama-lamanya. Kapan? Ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, aku lapo kok ngelakoni kok ngene. Apa urusanku nang ngene perkara ngene? Kan iki dosa iki. Kan dibenci oleh Allah. Begitu nggih. Sehingga apa? Innamal mu'minina qaumun awfaqimul Qur'an wa hala baina halakatihim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah kaum atau seseorang yang senantiasa ditopang dengan Al-Quran.
Makanya jangan kalau mau selamat dunia akhirat, ya Al-Quran itu sampean pegang. Udah cekel tok Pak, jika ngalur ngidul, murojaah, tahsin, bukan itu saja, di angen-angen sak maknane. Iki perintahnya apa Al-Quran iki? Larangannya apa? Ancamannya seperti apa? Kabar gembira seperti apa? Neraka seperti apa? Nah, itu dibaca, nggih. Nah, itu Al-Quran senantiasa menjadi topangan orang-orang beriman. Jadi orang beriman senantiasa ditopang dengan Al-Quran. Wahala baina halakatihim. Dan Al-Quran senantiasa menjaga dari segala kehancuran. Maka kalau sampai tidak mau hancur, tidak mau celaka, pegang itu Al-Quran. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, lan tadillu abada, selawase gak bakal tersesat. Nggih. Wa in tamaksamtum bil amroini, lamun cecekelan sapa sira kabeh bil amroini kelawan rong perkara. Kamu selamanya tidak akan pernah celaka, tidak akan tersesat kalau kamu berpegang dengan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnatin nabi, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Makanya Al-Qur'an adalah apa, Pak? Pedoman hidup kita dalam mengharumi kehidupan. Al-Qur'an adalah pelindung kita. Maksudnya apa pelindungnya? Allah yang melindungi, tapi dengan kaifiyah, dengan metode-metode wahyu dari Allah Al-Quran, senantiasa kita diselamatkan oleh Al-Quran. Panduan hidup itu Al-Quran. Sehingga apa? Innal mu'minina asirun fid dunya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah tawanan di dunia, di penjara, Pak. Makanya orang beriman itu adalah asirun fid dunya, orang yang tertawan di dunia. Yas'a fa fi fakati raqabatihi, yang mana dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari apa? Dari tawanan dunia. La yu'minu syai'an hatta yalqallah. Dan orang beriman senantiasa tidak bisa merasa aman. Sama saat ini merasa aman, Pak. Jangan merasa aman. Orang beriman itu tidak pernah merasa dirinya aman. Tetap terasa di penjara. Sampai dia sudah merasakan benar-benar bebas dari tawanan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sampean itu mau bebas dari tawanan, sering ketemu Allah. Nggih. Ojo tahu gak ketemu Allah, nggih. Sering ketemu Allah. Berarti mati, Ustaz. Bukan mati saja. Nggih. Definisi mati itu memang kita berjumpa dengan Allah. Wis ketemu pangerane. Orang yang bertemu dengan Allah itu adalah orang yang beramal soleh. Saya membuka surat Al-Kahfi, kalau nggak salah itu. Ayat-ayat terakhir. Nggih. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman mongko utawi sapane wae ku yarju kang arep-arep sapa man liqa rabbi, ketemu kelawan pangeran iman. Fal ya'mal mongko becik nglakono sapa man amalan sholiha ing kelakon sing apik. Wala yusyrik bi ibadati abada. Jangan pernah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Ibadah nyekutukan Allah ada wake. Makanya kalau mau ketemu Allah beramal soleh, sampai ngaji, ketemu Allah napa mboten? Ketemu Allah. Sampean sedekah ketemu Allah apa enggak? Ketemu Allah. Sampean puasa ketemu siapa? Ketemu Allah. Ibadah haji ketemu Allah. Pokok yang bersifat amal soleh itu adalah berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Jadi tiap hari jangan pernah absen ketemu Allah, Pak nggih, apalagi sholat 5 waktu. Nah ini kula panjenengan saya kita semuanya ini muhasabatun nafas. Oh, jadi kalau mau ketemu Allah itu ya banyak-banyak beramal soleh. Sehingga orang-orang beriman tidak pernah merasa dia aman sampai dia benar-benar ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, aman lagi. Amal soleh lagi, ketemu Allah lagi. Nggih. Hatta yalqi Allah ya'lamu annahu ma'khudun alaihi fi sam'ihi. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mengetahui bahwasannya dia senantiasa mengetahui melalui pendengarannya. Wa fi basarihi, melalui pandangan atau penglihatannya. Wa fi lisanihi,
bahkan dengan lisannya. Jadi dia mengetahui kalau berjumpa Allah itu ya dengan pandangan, dengan hatinya, dengan pendengarannya, dengan lisannya, wa fi jiwarihi ma'khudun alaihi fi dzalika kullih. Bahkan orang beriman meyakini bahwasannya semua mulai dari mata, lisan, hatinya, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah sifatnya orang beriman. Orang beriman selalu ngerogoy awake dhewe. Orang yang senantiasa beriman dan tahu tentang definisi muhasabatun nafas, senantiasa sibuk dengan dirinya, gak sibuk ambek urusannya wong. Kalau kita kan enggak. Ono kabar begini, pengen krungu, pengen tahu. Nggih. Kalau orang beriman senantiasa wis gak urusi wong, nggih. Kayaknya ini urusan enggak penting, lapo ati dipanjang-panjangno kok didawak-dakwano gak usah lah. Nih. Makanya penting sekali kula panjenengan sedaya kita semuanya untuk menjaga hati kita, menjaga amalia kita. Sebagaimana qala Malik bin Dinar, Malik bin Dinar berkata, rahimallahu abdan qala nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang hamba yang dia mengatakan dalam dirinya, alasti sahibata kada, alasti sahibata kada. Loh, awakmu lah kok nglakoni kok ngene? Nggih. Bukankah kamu pelaku seperti ini? Bukankah kamu telah berbuat seperti ini? Lapo? Tsumma zammaha, tsumma khatamaha, tsumma alzamaha kitaballahi azza wa jalla. Kalau seseorang, makanya kata Malik bin Dinar, sungguh beruntung. Sungguh semoga Allah merahmati orang-orang yang berkata dalam dirinya, mengatakan, kok kamu kok ngelakoni kok ngene sih? Kemudian dia berusaha untuk summa zammaha, mencela iki dosa, gak api iki. Kok ngerasani konco? Makanya biasanya dalam film-film sinetron kan begitu nggih. Sandiwara film-film kan gitu nggih. Biasanya ada pemeran itu ngomong-ngomong sendiri. Ya gitu. Nah, ini definisi dalam hatinya nggih. Makanya usahakan kita ngomong dalam diri kita. Kemudian summa khatamaha, kemudian menyalahkan. Berusaha untuk mengalahkan, bukan menyalahkan, untuk mengalahkan nafsu yang senantiasa menjerat hati kita. Summa alzamaha kitaballahi azza wa jalla, kemudian dia senantiasa konsisten ilzam kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Fakana laha qaidan, termasuk ini adalah perkara yang sangat luar biasa, sungguh dia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin dirinya. Ini indikasinya kayaknya larinya ke sana nggih. Larinya kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Tsumma alzamaha kitaballah. Ini indikasinya ke sana. Kalau kita ingin selamat, ingin kita menjadi manusia yang mudah untuk introspeksi diri, komunikasilah dengan Al-Qur'an. Kan banyak sekarang Al-Qur'an itu dilafadzkan, dinadakan dengan lagu-lagu berbagai macam lagu, nggih. Ya enggak apa-apa, nggih. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu aswatakum, hiasilah suara-suara kalian, nggih. Zainul Al-Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya apa? Dengan yang indah, nada-nada yang indah. Nggak apa-apa. Ada hadis mengatakan, siapa yang tidak melakukan bacaan saya, maka bukan dari bagian saya. Kata Rasulullah, bukan umat saya. Lagunya ya yang enak-enak. Lagu nahawan. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah begitu nggih. Nah, itu lagu nahawan. Kalau lagunya Hijaz, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu bahasanya lagu Hijaz. Lagu yang enak itu katanya lagu apa? Jiharka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katanya lagu kesukaan Rasulullah katanya. Nah itu boleh. Makanya senantiasa kita dalam rangka bukan untuk dipuji. Makanya tata niat. Seseorang yang membaca Al-Quran dalam rangka untuk memberikan pengaruh kepada seseorang sehingga cinta Al-Quran, itu termasuk pahala yang besar. Biasanya para qari'ah itu biasanya harus ditata hatinya. Ditata hatinya, ojo pengen dilem. Yo kabeh wong pengen dilem, mosok kate pengen dilokno. Ya dalam artian jangan orang yang kumoluhur. Apa kumoluhur? Kalau orang Jawa mengatakan selalu berhasrat, bernafsu, ingin dipuji, tidak mau diintrospeksi orang, nggak mau. Jadi termasuk perbuatan yang celaka. Sehingga orang-orang senantiasa
yang kembali kepada Al-Quran insya Allah selamat. Orang yang kembali kepada Al-Quran insya Allah selamat. Fahakun alal hazimil mu'min billahi wal yaumil akhir. Maka ini merupakan keharusan, sudah keharusan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, alla yaghfila an muhasabati nafs. Hendaklah jangan sampai lalai untuk introspeksi dirinya. Wa tadyiqu alayya fi harakatiha wa sakanatiha wa khatrataha. Dan jangan sampai dia itu lupa untuk menyempitkan segala gerakan-gerakan yang berbau maksiat. Sempitkan, nggih. Wah, ketok iki aku ono acara balak-balik iki. Kumpul-kumpul lanang wedok gak jelas iki. Ketok iki sudah datang maksiat. Tadyik alaiha. Hendaklah kamu persempit. Sibukkan. Kalau bisa absen. Nggih. Nah, kalau pengajian jangan, nggih. Kalau pengajian yang berbau ilmu jangan disempitkan. Luaskan untuk usahakan untuk memerangi hawa nafsu datang kepada pengajian. Iya undangan Mas Bro, kenapa? Acara pesta-pesta, makan-makan, karaoke ini, elektronan, sampai be nyumbang lagu. Wah, jangan datang sampean. Nek sampean datang kok sampean single kok nggih. Nah, sudah itu dosa. Kemudian wasakanata wa qatrataha, menahan segala gejolak nafsu, nggih. Fa kullu nafasa min anfasin al-umur jauhatun nafsahu. Sesungguhnya setiap hembusan nafas yang senantiasa dalam perkara-perkara yang baik itu merupakan laksana mutiara yang bernilai tinggi, jauharo. Ini termasuk supaya jenengan senantiasa menjaga hati kita, amalia kita dekati perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Surat Al-Imran ayat ke-30. Ingatlah pada waktu itu yauma tajidu ing dalam dinane nemu sapa sira kabeh kullu nafsin ing saben-saben awa-awaan setiap jiwa. Pada hari itu kamu akan menjumpai setiap jiwa ma amilat min khairin muhdara. Setiap kebaikan yang ditampakkan oleh Allah. Kilo sing api-api. Jadi ingatlah pada hari kamu nanti akan melihat setiap jiwa itu akan ditampakkan segala kebaikan sing apik diketokno. Kemudian wama amilat min su'in. Demikian pula tidak tersisa yang jelek juga ditampakkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ada penghalang yaitu ada masa yang panjang antara dia dengan kejahatannya. Makanya ketika orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat itu ada jarak yang begitu panjang antara dia. Apa? Hisab dan siksa. Makanya ingatlah pada hari itu nanti kalian akan menjumpai setiap jiwa sing apik diketokno, yang baik ditampakkan, yang jelek juga ditampakkan. Tetapi yang jelek tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Antara dirinya kejelekan dengan dirinya itu ada masa yang begitu panjang. Apa? Hisabnya panjang. Kemudian dimasukkan neraka begitu panjang. Kalau dia itu pelaku dosa syirik, ya sudah kekal selama-lamanya. Naudzubillah. Tapi kalau dosa-dosa yang di dunia itu banyak, walaupun syirik tetap dihisab oleh Allah. Nah ini perhatian kepada kita, perhatikan tentang dosa-dosa kita. Kebaikan akan ditampakkan, kejelekan juga akan ditampakkan. Belum masuk nih, kurang sedikit, kurang 10 menit nih. Kemudian wa muhasabun nafs nau'ani. Naun qabla amal wa naun ba'dahu. Introspeksi diri itu ada dua. Yang pertama yaitu naun qabla amal, sebelum beramal. Sebelum beramal. Kemudian yang kedua wa naun ba'dahu, yaitu setelah beramal. Amal naul awal bahwa ayakifa inda awala himmahi ala awala himmahu au iradatahu wala yubadul bil amali hatta yatabayyana lahu rajanahu ala tarkihi. Yaitu yang pertama, sebelum beramal hendaklah dia berhenti dengan sejenak. Ayakifa ayento becik mandek, berhenti inda awali himmahu, ketika dia mau mengawali himmah.
Himma itu bisa cita-cita, bisa pekerjaan, ya, bisa impian. Sebelum dia melangkah, beramal, berhenti sejenak. Iki aku kira-kira mek nglakoni koyo ngene, kalau berbuat demikian kira-kira Allah ridha apa tidak? Senang apa tidak? Sehingga apa? Wala yubadiru bil amal, sehingga dia tidak tergesa-gesa, tidak secepatnya dia beramal sampai dia hatta yatabayyana lahu, sampai benar-benar jelas baginya ini hak, ini batil. Oh, iki elek ternyata. Oh, ini benar. Okay. Sehingga apa? Sehingga dia bisa meninggalkan yang jelek. Oh, tinggal lagi jelek. Jadi muhasabatun nafas itu ada dua, sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal, saat dulu ngelakoni, dicek dulu. Oh, iki apik. Terus saja, jalan terus. Ini diridhoi oleh Allah. Oh, ini dibenci. Makanya ditinggalkan. Qala Hasan Al-Basri rahimallahu taala, rahimallahu abdan waqafa inda himmahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang hamba yang mana dia berhenti ketika dia mau melaksanakan himmanya, tujuannya. Berhenti dulu, sik. Nah, nggih. Fa in kana Allah amdahu wa in kana li ghairi ta'kharu. Kalau benar-benar dia itu baik, jalan terus. Kalau jelek, tinggalkan, ta'kharu. Maka tinggalkan, akhirkan gitu. Ini termasuk apa namanya? Amal yang senantiasa sebelum beramal. Yang kedua, nggih. Wa aman nausani muhasabatun ba'dal amal wa huwa salah satu anwa'in. Adapun beramal setelah muhasabatun nafas setelah beramal, introspeksi diri setelah beramal, yaitu adalah pertama muhasabatu ala taatillahi qasarat fiha bil haqqillahi ta'ala. Hendaklah dia senantiasa introspeksi atau ngecek bahwa ketaatan yang selama ini dia lalaikan terhadap hak-hak Allah, apakah benar-benar terlaksanakan atau belum. Aku wis sholat 10 tahun, wis ibadah haji, wis puasa, wis dadi wong Islam selama. Sudah lama saya jadi orang Islam. Sik. Ternyata kebaikan saya dengan keburukan saya banyak mana ya? Tiba nih. Setelah beramal dicek lagi. Mungkin ono sing alfa, mungkin ono sing salah niat atau salah amal. Dicek, Pak. Kenapa? Karena wa haqqullahu yanbaghi fi ta'atillah sittatu umurin. Bahwasanya ketika orang memenuhi hak Allah, perintah-perintah Allah itu ada 6. Yang pertama, hiya al-ikhlas fil amal. Oh, ternyata aku gak ikhlas. Aku melok ngaji supaya ketemu cewek dhewe. Ah, sudah. Aku melok ngaji, tonggo kabeh ngaji, mosok gak ngaji. Waduh. Ternyata saya dulu ikut pengajian atau ikut yang baik. Ternyata orientasinya bukan karena Allah, bukan ikhlas. Gitu nggih. Setelah beramal sekian lama dicek maneh. Waduh, kayaknya gagal itu dulu amal saya itu puasa. Nggih. Kok Mas Bro? Iya, soalnya aku poso tapi ambek ngrasani kanca. Sering nggih. Coba perhatikan sampean. Berpuasa, hari ketika puasa san-rasan. Waduh, ketokane gak ono pahalane itu. Nggih. Ini ikhlas. Kemudian wa nasihatu lillahi fi. Kemudian yang kedua, senantiasa mendengarkan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang senantiasa hatinya tidak disiram dengan nasihat-nasihat Allah, dengan Al-Qur'an, dengan hadis, hatinya hampa. Yang itu termasuk, nggih, haknya kita kepada Allah senantiasa mendengarkan nasihat. Kemudian yang ketiga, wa mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi. Senantiasa mencontoh mutaba'ah. Aku biyen dzikir supaya soge maca waqiah ping 40 dina, 40 bengi ping 40. Wah, kok kira-kira ya apa ya? Kudu dosa apa gak ya? Wah, dosa ternyata. Soalnya tidak pernah melakukannya. Nggih. Banyak kita dulu dzikir ping 100.000, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, ping 20.000, ping 20.000. Ternyata bukan mutaba'ah. Bisa berdosa. Tiga nih. Kemudian wasuhudun wa masudul ihsan fi.
senantiasa menyaksikan dengan persaksian yang benar. Oh, orang ini benar, orang ini salah. Itu Pak, yang keempat. Benarlah ya benar, salah yang salah. Jangan sampai menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Keempat, bersaksi atas kebaikan. Wasuhudun wasuhudun minnatillahi alaihi fihi. Senantiasa dia menyaksikan segala anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Minnah. Minnah itu termasuk anugerah. Jadi awak dhewe biyen gak ada apa-apa, belum kawin, belum apa. Dulu saya termasuk bukan pengusaha, tapi pengangguran sukses, bukan pengusaha sukses. Alhamdulillah setelah saya menikah, punya anak, bisa umroh, bisa ibadah haji, punya rumah, punya mobil. Ternyata aku gak tahu sedekah. Nah, begitu nggih. Nah, termasuk dia baru ingat atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tibake iku dulu biyen orang kaya raya tapi gak rabi-rabi, ternyata sekarang miskin. Nah, dengan seperti itu dia akan mengerti tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuhudun taksirihi fi ba'da dzalika kulli. Kemudian dia menyaksikan kelalaian yang terjadi kepada dirinya. Iya awak dhewe tak salah-salah kok tambah suwi tambah dadi wong gak bener ya. Nah, seperti itu Pak nggih. Kemudian ini yang terakhir tadi nggih, fayuhasabu nafsahu, kemudian dia yang keenam hendaklah dia muhasabah terhadap dirinya sendiri. Ini. Kemudian ada tiga Pak nggih, ada tiga. Nausani nggih. Muhasabah nafs itu setelah amal ada tiga tadi, termasuk dibagi lagi ada 6. Yang kedua, ayuhasabu nafsahu ala kulli amalin kana tarku khairan lahu min fi'lihi. Hendaklah dia senantiasa mengintrospeksi dirinya segala amal-amal yang dia rasa baik, kemudian tinggalkanlah kalau ternyata amal tersebut bukan perkara-perkara yang baik. Jadi kita berusaha untuk senantiasa introspeksi diri atas amal yang lebih baik yang ditinggalkan daripada amal yang dikerjakan. Maksudnya apa Pak? Ternyata yang dulu pernah saya lakukan itu ternyata perbuatan baik, ternyata bukan. Makanya harus kita tinggalkan pekerjaan tersebut. Adapun yang ketiga, setelah beramal, ayuhasabu nafsahu ala amri mubahin lima fi'lihi. Kemudian dia mengintrospeksi diri dalam rangka kenapa dia berbuat demikian. Walaupun dalam perkara mubah, kan mubah. Gak apa-apa. Terus mubah ini kira-kira Allah senang enggak dengan perkara mubah seperti ini? Wahal aradallahu bihi ta'ala wa daul akhirah. Apakah saya itu berharap karena Allah atau mungkin karena ursa fayakunu rabihan au arada bihi dunya? Atau mungkin saya berbuat baik perkara yang mubah, berbuat mubah. Tapi kira-kira mubahnya ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari pahala akhirat. Sehingga apa? Kalau demikian fayakunu rabihan. Maka orang tersebut termasuk orang yang rabi, orang yang beruntung. Au arada bidunya wa ajilaha fayakhsulu dzalika rabihun wa yafutu dhafarobihi. Kalau ternyata orang-orang tersebut berbuat perkara yang mubah. Ini yang mubah mawon Pak. Perkara yang mubah bukan maksiat. Sampai perbuatan yang mubah yang diperbolehkan. Ternyata sampai perbuatan mubah dalam rangka untuk mencari dunia dan kebinasaan di dalamnya, maka termasuk orang tersebut tertimpa dalam hal kerugian yang nyata. Ini perkara yang mubah saja. Kalau sampean dalam rangka bukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang merugikan, bukan keberuntungan. Nah, ini inti daripada orang-orang yang senantiasa memeriksa dirinya, muhasabut nafas. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa monggo kita harus muhasabut nafas, introspeksi diri. Kadang kita itu melihat kesalahan kita itu kadang nggak kelihatan. Tapi sekecil apapun nggak terlihat teman kita kelihatan. Itulah setan. Kenapa? Karena setan itu menutupi aib diri kita, sehingga setan itu mengumbar aib-aib orang lain. Makanya sekarang zamannya hoax,
Zamannya orang-orang mudah diprovokasi dengan konten-konten dan berbagai macam. Kenapa? Karena hoax ini termasuk perangkapnya Dajjal dan setan. Supaya orang mudah berbohong. Supaya orang mudah tidak cross check dulu. Ya? Makanya kalau ada suara begini, jangan langsung sampean dipercaya. Ya, idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam surat Al-Hujurat, kalau datang seorang orang yang fasik, kemudian dia bercerita kepada itu loh, gini. Jangan percaya dulu. Ya, ditabayin dulu, ini benar apa enggak. Makanya kalau orang sibuk dengan orang lain, ya sudah. Ya, alamat hancur. Makanya sekarang itu ada tayangan yang begitu luar biasa, termasuk membuka aib seseorang. Nah, Pak, cek, jangan dicek. Nah, itu dicek. Jadi tahu kehidupan mulai turunnya, mulai tidurnya seseorang ditilo. Sampai tidurnya, sampai makannya, sampai ketika mau belanja, sampai menjemput anaknya, sampai pekerjaannya, dicek semuanya. Kemudian sampai urusan-urusan ranjang loh, Pak. Di vulgar, di media Di media. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang dolim. Makanya jangan sampai kuda panjangan sedaya jadi buah dari orang yang introspeksi diri, senantiasa tidak mudah langsung mengoreksi seseorang. Terus bagaimana Ustadz kalau ada orang salah kita biarkan? Ya tidak. Tapi usahakan sebagaimana dulu pernah Buya Hamka. Buya Hamka di Mekah itu ada jamaah kloter hajinya itu ngomong, Syekh, Ustadz, ternyata yang kita selama ini di Mekah katanya mukarramah, ya, tempat yang mulia. Ternyata ada pelacur-pelacur di Mekah itu. Ada pelacur. Kata siapa? Kata Bu Hamka, sesungguhnya itu tergantung niat sampean. Walaupun sampean tinggal di daerah Jakarta ataupun Bali, mek sampean wong apik tidak akan melihat sesuatu yang mungkar. Tapi mek otakmu, pikiranmu jelek, walaupun kamu tinggal di tanah haram, ya sudah, kamu akan ditampakkan yang jelek-jelek. Bisa deh. Mek sampean tinggal di daerah Doli, mek sampean di Doli, tapi sama orang berilmu, sama tidak akan melihat Doli itu tempat yang maksiat. Maksudnya apa? Tidak sempat melihat kesibukan-kesibukan orang-orang pelaku-pelaku maksiat. Tapi kalau sampean walaupun di tempat al-mutakin, ngene wong kanca-kanca ngaji, tapi biasa menggunjing ngrasani, ya ketemu kabeh sak tumo-tumo sandok-ndoke. Nggih, niki indikasinya buah dari orang wasabut nafas senantiasa tidak mudah melihat seseorang, menjudgment seseorang, memvonis seseorang. Makaten ingkang saged kula sampaikan, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya, bapak-bapak atau ibu-ibu, monggo silakan. Nggih, monggo. Betul. Nggih. Oh, begitu. Ya, pertanyaan bagus. Bagaimana ketika ada seseorang yang ketika beribadah, kemudian dalam hatinya masih ada perasaan was-was, okay? Itu bukan was-was. Contohnya dalamnya kira-kira ibadahku diterima apa tidak. Itu tanda sifatnya orang beriman. Saya lupa ayatnya, okay? Ada dalam Al-Quran yang mana ketika itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Rasulullah, ayat ini turun ternyata orang-orang beriman itu semangat dalam beribadah, tapi dia merasa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cirinya orang beriman. Kenapa? Selama yang dia ini lakukan seakan-akan masih kurang, tidak merasa oh ini benar, oh ini bakal diterima oleh Allah. Padahal dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, tapi masih deg-degser gitu loh. Takut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Itu tanda bukti keimanan, tanda bukti hatinya connect kepada Allah, tidak merasa dirinya baik di hadapan Allah, masih banyak kekurangan. Itu namanya bukan was-was. Was-was itu adalah, kalau bahasa lainnya adalah ragu-ragu.
Ragu-ragu dalam artian apa? Ragu-ragu ya seperti itu, mirip ragu-ragu sebenarnya was-was nggih. Ojo-ojo pas begini, nah itu nggak boleh nggih. Sehingga apa? Was-was itu adalah atau apa namanya syakun dalam bahasa Arab. Syak itu adalah mereka itu meninggalkan amal. Orang ragu-ragu, was-was itu adalah mereka tidak mau melakukan amal sehingga meninggalkan amal. Contoh, aku gak sholat, percuma aku sholat. Soalnya apa? Dosaku sakeh, gak mungkin Allah terima. Artinya apa? Tidak berbuat amal. Ini namanya ragu-ragu. Awak dia gak mungkin diterima oleh Allah. Dosaku wakeh wis, mendem balak-balik, mateni wong balak-balik, merkosa macam-macam, mlebu penjara wis tak anggap mlebu metu. Penjara bagi saya itu hotel. Dosaku wakeh gak mungkin lah Allah nyepuro aku. Ya itu namanya was-was. Ragu dengan rahmat Allah. Gak boleh itu. Itu namanya was-was. Tapi kalau was-was ketika dia beramal terus, beribadah kepada Allah, kemudian dia introspeksi, kira-kira diterima enggak sama Allah ya? Saya masih begini. Itu namanya yang definisi muhasabatun nafs. Jadi muhasabatun nafs itu perlawanan daripada was-was. Karena was-was itu meninggalkan amal. Terus percuma Allah gak mungkin dianu. Itu namanya was-was. Tapi kalau orang yang sentiasa introspeksi diri, selalu dia dirogoi. Oh, katanya kurang tepat ini. Niatnya kurang benar. Dibenarkan lagi. Namanya muhasabatun nafs, introspeksi diri. Apa itu nggih? Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo, tafadhol, silakan. Kenapa? Iya, kalau nggih. Langgam Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kan begitu nggih, langgam Jawa itu. Ada ketentuannya apa enggak? Tidak ada ketentuan. Itu dulu tidak ada lagu, tidak ada keterangan yang sahih bahwasanya Rasulullah itu memakai lagu jiharka. Nggih. Cuma pendapat para ulama yang ahli qiraat, nggih. Itu muncul kalau nggak salah, saya lupa nggih. Abu Hasan Ad-Du'ali kalau nggak salah itu, ya termasuk ahli membaca Al-Qur'an. Nggih. Itu cuma ketentuan saja. Kalau tajwid, tahsin memang ada, nggih. Tapi ilmu itu belum ada, nggih. Cuma dibentuk oleh para ulama, termasuk ada teknisnya, nggih, bacaannya. Karena bacaan Al-Qur'an itu ada yang bersanad dari Rasulullah. Ada yang bersanad. Jadi memang benar-benar sesuai dengan tajwid. Nggih, kalau irama taghani itu ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama adalah lagu Al-Bayati, nggih. Kemudian Nahawan, Al-Hijaz, Jiharka, Soba, Sika. Satunya lagi lupa saya. Ros. Itu lagu, pakai lagu-lagu, nggih. Kalau Jawa bagaimana Ustadz? Ya saya gak tahu, nggih. Nggih. Ternyata di daerah Sudan, langgam Jawa sekarang lagi viral, lagi booming di daerah Afrika, Sudan itu, nggih. Karena Indonesia melejitkan lagu bahasa Al-Qur'an dengan langgam Jawa. Dan itu pakai tajwid. Nggih, pakai tajwid. Nggih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bahkan digandrungi di sana, Pak. Ku ya apa Ustaz? Gak ngerti aku. Empu gak ngerti aku. Lagu wayang kulit niku nggih. Nah, kalau itu memang benar-benar menyentuh hati, nggih. Ya, dipakai gak apa-apa, nggih. Lagu seperti itu, nggih. Tapi jangan langgam Jawa. Langgam Jawa itu kalau kita orang Jawa kayak main wayang iki, nggih. Gak enak, nggih. Kayak main wayang iki katanya sholat, katanya main wayang, nah, gitu nggih. Lebih baik dijauhi aja. Ya enakan lagu Nahawan, nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, kan enak daripada kayak wayang ngono nggih. Nggih, itu namanya Nusantara. Saya khawatir ada sindikat di balik seperti itu, ada permainan.
termasuk untuk menghilangkan nilai-nilai Islam. Nggih. Lagunya sudah enak itu, nggih. Lagu 7 tahun itu sudah nyaman itu, enak sekali itu. Dibawakan Syekh Sudes, nggih. Musyair Rasid yang luar biasa. Kok lagu Jawa, nggih. Biasanya nggih ketoprak niku nggih, ludrukan niku nggih. Enggak niat salat namanya nggih. Itu khawatir itu nanti sebagai bentuk istihza, permainan dalam Al-Qur'an, khawatir. Karena benci kepada Islam, hanya Islam digawe model kayak gitu. Wis ngaji Quran langgam Jawa aja. Hindari nggih. Apalagi ada muatan-muatan politik sekarang ini nggih. Muatan politik. Lebih baik dihindari. Kalau ada seperti itu lebih baik dihindari. Mas, lagu kok ngono ku lho gawe ngantuk. Coba sampean salat subuh pakai lagu Jawa. Ngantuk sampean. Nggih. Yang energik loh. Imamnya itu yang semangat, energik, lagunya enak. Oh enak, nggih. Jamaah semangat, nggih. Mek sing imam lagune sudah nggih, alamat ngantuk niku nggih. Ada lagi yang mau tanya? Salah paham nggih? Nggih. Paham nggih? Jadi lebih baik dihindari. Boleh nggih. Pakai lagu seperti itu boleh nggih. Karena itu juga dipakai para ulama. Tapi kalau langgam Jawa saya tidak merekomendasi nggih. Karena itu butuh kesepakatan ijtihad ulama seluruh dunia. Boleh ndak langgam Jawa masuk? Mek oleh, kok liyane njaluk oleh. Ya apa mek lagu dangdutan koplo ae. Kucing garong. Dadi gawe nanti semuanya. Itu dulu teman-teman begitu, Pak. Ketika ikut hibaan, lagu Roma Irama, ya. Ya, apa nama lagu kemerdekaan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kira-kira sampean Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir. Ya rusak, Pak. Nggih. Makanya enggak usah diikuti, nggih. Saya tidak merekomendasi. Mesti ku aja 7 lagu itu aja, nggih. Ojo lagu semacam-macam Indonesia iki manyan gak tepak nggih, apalagi orang Jawa nggih, sing enggak paham tentang ilmu agama Islam, hanya apa? Cawe-cawe. Nggih. Gak ngerti masalah ilmu agama Islam, ikut berfatwa. Banyak sekarang di media sosial, nggih. Termasuk LB niku nggih. LB itu kan begitu, nggih. Ini nanti Ramadan kayaknya semuanya harus suntik nih, Pak? Apa namanya? Vaksin. Karena nanti virusnya begini. Oh, dia nggak paham tentang agama, kok seperti itu, nggih. Makanya ini muatan politik. Jangan percaya dengan zaman sekarang itu, nggih. Jangan percaya. Makanya lebih baik kita kembali kepada Allah dan hadis Rasulullah SAW. Ada lagi yang mau tanya, ibu-ibu? Kok tumben ibu-ibunya kok nggak tanya? Ya, saya tanya. Nggih, monggo tafadhol. Membaca Al-Quran dalam hati. Ketika sholat atau ketika biasa? Ketika setelah selesai sholat. Dalam hati. Karena alasannya nggak ada orang. Oh, nggak ada orang, hanya dalam hati. Sendirian. Oh, seharusnya kalau sendirian nggak ada orang kan dikeraskan, lebih enak. Kalau dalam hati mungkin nggak enak kerungu terdengar marah tua, kok ngerameni wis meneng ae hati. Nggih. Ya, kalau dalam hati boleh ndak? Boleh. Nggih, boleh. Biasanya itu memang dalam hati itu kalau kita dengan lisan kadang kurang nyaman, nggih. Dilatih dengan hati, membaca Al-Qur'an dengan hati, apalagi seperti orang membaca, nggih. Membaca koran, membaca kitab. Kalau dengan hati itu lebih cepat masuk, nggih. Makanya Al-Qur'an kalau dibaca dengan hati itu mudah paham. Itu teknik orang menghafal Quran. Teknik menghafal Quran supaya cepat hafalannya, dilihat dulu dalam hati, dimaknani dulu, kemudian dipraktekkan dengan lisan. Itu kalau nggak salah konsepnya Ali Jabir kalau nggak salah. Dilihat dengan mata dari sisi kiri, kan berbagai macam konsep untuk memurojaah, untuk menghafal Quran. Ada orang itu Pak dibaca terus 40 kali. Itu konsep kitab Al-Quran yang nama Tikror. Ya, dibaca 40 kali, jangan berhenti. Insya Allah hafal sendiri. Satu ayat. Bagaimana kalau dengan hati? Ternyata pernah saya praktekkan bagi. Dilihat dulu maknanya pelan-pelan, difahami, cepat masuk biasanya gitu. Tapi Al-Quran itu bacaannya yang berulang-ulang.
Sebagaimana kata Rasulullah, Al-Quran itu kalau tidak dibaca seperti kuda pacuan, lepas dikit langsung hilang. Banyak orang mudah hafal Quran. Nggih, sampeyan buka surat apa niku? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Qamar kalau enggak salah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh aku mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Fahal mim mudzakir, adakah orang yang mau belajar? Pelajaran yang paling mudah dipelajari itu Al-Qur'an, Pak. Paling gampang Al-Qur'an itu. Tapi angel Ustaz. Ya, karena sampean sudah paradigmanya, pola pikiran sudah merasa angel, ya angel. Al-Quran itu paling mudah dipelajari, tapi juga paling mudah hilang. Makanya, bagaimana? Ya boleh baca Al-Quran dengan hati, tapi sekali-kali juga dengan lisan. Dengan hati itu dalam rangka untuk memahami. Ada ulama mengatakan kalau kamu ingin paham Quran, baca dengan hatinya. Kalau ingin hafal Quran, baca dengan lisanmu. Terus, hanya mudah hafal. Kita padukan konsep ini. Dua konsep, hati dan lisan. Enggak apa-apa insya Allah. Cekap nggih? Ada lagi pertanyaan? Cekap nggih? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau memang benar itu hak datangnya dari Allah. Kalau salah, murni datangnya dari saya sendiri. Mengatakan yang saya sampaikan, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.